Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan kepada yang terhormat Dr. Heri Firmansyah SHM MPA selaku dosen pengajar dari kelas Kapital Selekta Hukum Pidana kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Dengan saya sendiri, Laudi Belana, dengan NIM 205200163, nomor absen 35. Oke, definisi korupsi itu sendiri itu apa sih? Korupsi itu merupakan tingkah laku seseorang yang merugikan negara maupun orang lain dalam hal mementingkan diri sendiri, dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Nah, mengapa tindakan korupsi tersebut disebut sebagai extraordinary crimes? Karena tindakan korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, korupsi itu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Nah, dengan demikian masyarakat mempunyai pandangan bahwa tindakan korupsi itu harusnya mendapat zero tolerance atau tidak ada toleransi sama sekali. Untuk kita menciptakan pemerintah yang berwibawa, maka dalam tindakan pemberantasan korupsi, penegak hukum itu harus mematuhi seluruh proses peradilan pidana, seperti dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang. Bagaimana hal tersebut itu diatur dalam KUHP. Kemudian apa maksudnya dari keadilan substantif yang menjadi dasar topik kita pada sekarang itu? Keadilan substantif adalah keadilan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Nah, keadilan substantif adalah keadilan yang berpegang dalam kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup berkembang di masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan itu diatur dalam pasal 109 KUHP, yang dalam mana itu dalam pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Ayat 2, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, hal tersebut penyidik akan memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka maupun keluarganya. Lalu apakah dalam prakteknya itu penyidik sudah melakukan apa yang seharusnya diatur dalam KUHP pasal 109 itu tentang penghentian penyidikan? Menurut saya nyatanya itu penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan itu belum melakukan apa yang sudah diatur dalam pasal ayat 2, yaitu penyidik itu jarang mengeluarkan surat atau SP3 yang dimana dalam KUHP itu sendiri itu telah diatur dalam pasal 109 ayat 2. Nah, dengan alasan penyidik itu khawatir korban atau pelapor akan melakukan pra-peradilan. Oleh karenanya seringkali penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena daluarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 70 sampai 80 KUHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 KUHP yang dalam ayat pertama itu menyatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Ayat yang kedua, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum akan menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Nah, jika penghentian penyidikan itu dikeluarkan surat dengan bentuk SP3, sedangkan penghentian penuntutan itu dikeluarkan surat penghentian penuntutan atau SKP2. Dalam RUU KUHP diatur mengenai penghentian penyidikan dalam pasal 14, yaitu dalam ayat pertama, penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena yang pertama itu ada nebis in idem, itu perkara itu jika ada perkara yang sama tidak boleh diproses 2 kali. Artinya yang kedua itu ada tersangka meninggal dunia, yang ketiga sudah lewat waktu atau daluarsa, yang keempat tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan, yang kelima itu undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan. Yang selanjutnya, bukan tindak pidana atau terdakwa itu masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana. Ayat 2, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban, dan atau tersangka paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan. Dalam RUU KUHP ini sudah dikatakan jelas ya bahwa dalam menghentikan penyidikan itu harus ada surat yang ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh penuntut umum. Oleh karena itu, jika penyidik menghentikan penyidikan, maka harus ada surat penghentian penyidikan. Itu. Selanjutnya tadi kita sempat menyinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa ada suatu pra-peradilan. Sebenarnya apa sih pra-peradilan itu dalam tindak pidana korupsi? Apa tujuannya? Nah, tujuan dari pra-peradilan itu adalah menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Nah, mekanisme ini sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Nah, dasar hukum pra-peradilan itu diatur dalam KUHP pasal 1 ayat 10 yang menyatakan yang pertama itu sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, yang kedua sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, yang ketiga permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain dalam kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sebenarnya itu apa sih kegunaan dari pra-peradilan itu sendiri? Dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantif, pra-peradilan itu digunakan masyarakat untuk mengajukan SP3 material. Karena masyarakat itu ingin tahu sampai mana sih para penyidik itu melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu perkara. Karena ada beberapa kasus korupsi yang terlalu lama prosesnya. Sehingga masyarakat ini khawatir apakah ada penghentian penyidikan atau tidak. Nah, dalam hal ini hakim pra-peradilan itu harus melakukan metode penemuan hukum. Karena pada hakikatnya hakim mempunyai fungsi untuk melengkapi ketentuan hukum tertulis maupun penemuan hukum dan mengarah ke penemuan hukum yang baru. Diharapkan dari penemuan hukum tersebut, SP3 material itu menjadi aturan hukum yang jelas, seperti aturan hukum yang memuat batasan waktu terkait penyidikan dan penuntutan perkara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang masyarakat menggunakan pra-peradilan ini sendiri. Nah, masyarakat itu menggunakan pra-peradilan itu karena ada ketidakpastian dari para penegak hukum atau perkara korupsi dari para penegak hukum atas perkara korupsi ataupun perkara tindak pidana lain yang tidak kunjung selesai.
Dengan demikian korban dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain itu tidak mendapatkan kepastian hukum. Tidak hanya korban, tetapi tersangka atau terdakwa juga kehilangan atas hak-haknya. Nah, untuk itu alangkah lebih baik jika pembahasan mengenai isu hukum pra-peradilan oleh lembaga legislatif guna mencapai keadilan substantif. Seperti itu. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ada contoh kasus konkret terkait dengan tindakan pra-peradilan yang dilakukan masyarakat untuk dikeluarkannya SP3. Ada contoh kasusnya itu di Pengadilan Boyolali nomor 1 garing pra-peradilan garing 2014 garing Pengadilan Boyolali, yang dimana ada sekelompok masyarakat anti korupsi Indonesia atau yang kita sebutnya itu sebagai MAKI mengajukan permohonan pra-peradilan yang berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 garing PUU 10 garing 2012 dengan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh anggota Dewan DPRD, tindakan pidana yang menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi anggota Dewan, yang dimana tersangkanya itu bernama Isa Ansori dan kawan-kawannya. Dengan ini, termohon sebagai jaksa penyidik melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam, dikarenakan tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap kasus yang dilakukan oleh Isa Ansori tersebut. Putusan yang diputus oleh Pengadilan Boyolali yaitu yang pertama itu mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan pemohon sah dan berdasarkan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan pra-peradilan atas perkara akwo. Yang ketiga, menyatakan termohon 1 telah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah menurut hukum. Yang keempat, memerintahkan kepada termohon 1 untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap seluruh anggota DPRD Boyolali periode 1999 sampai 2004. Yang kelima, menyatakan biaya perkara itu nihil. Yang terakhir, menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.